bihi wa mawalah ma ba'du. Yang pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita banyak sekali nikmat. Salah satunya yang insya Allah kita rasakan pada malam hari ini yaitu nikmat dalam menuntut ilmu. Salawat serta salam juga kita limpah curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Baik, sebelum kajiannya dimulai, ada beberapa info yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, bahwasanya kajian ini diselenggarakan oleh Yayasan Indonesia Bertauhid. Lalu, info yang kedua, bahwasanya kajian ini disiarkan baik dari Zoom ataupun YouTube Indonesia Bertauhid TV. Bagi para peserta yang belum subscribe YouTube Indonesia Bertauhid TV, harap mensubscribe-nya agar tidak ketinggalan terkait info terupdate Indonesia Bertauhid TV. Baik, sebentar lagi insya Allah kita akan menyimak kajian kisah kehidupan Nabi Muhammad episode yang kedua yang insya Allah akan dibersamai oleh guru kita Ustadz Dr. Raihanul Bahrain MSc SPPK Hafizahullah Ta'ala. Baik, waktu dipersilakan. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Baik ya, para peserta kajian 6 pekan Indonesia Bertauhid yang semoga dirahmati Allah. Kita kembali lagi ke pelajaran kita kajian 6 pekan sirah ya. Jadi alhamdulillah kita sekarang masuk ke pertemuan yang ketiga. Yang sebelumnya mungkin sempat libur ya 1 pekan karena saya ada urusan. Dan insya Allah kita lanjutkan sekarang dan saya minta tolong di-share screen-nya, di-share screen Mas Gusti. Iya, kita kemarin sudah selesai ya membahas tentang fase Mekah. Dan sekarang kita akan masuk ke fase kisah selama di Madinah ya insya Allah ya. Madinah, baik. Iya, lebih atas lagi Mas Gusti, ke atas lagi ya. Iya, ke atas lagi. Iya. Iya, ini kita baca lagi yang paling atas ya, ke paling atas lagi. Ya, yang paling atas kita baca yang lebih atas ya. Di scroll ke atas lagi, lebih ke atas lagi ya. Iya, di sini ya. Jadi kita kembali lagi, satu bait ini menceritakan tentang sirah beliau ya selama di Mekah dan Madinah, dan kita lihat di sini yad'u ila tauhid khaufa jaufa Makkah. Nabi SAW berdakwah eh, berdakwah tauhid ya di Mekah salasa asyrata sinina tamat. Jadi beliau berdakwah di Mekah 13 tahun itu dakwahnya tauhid saja ya, dan sebagaimana kita jelaskan sebelumnya, selama di Mekah itu belum ada turun beban taklif ya, artinya beban syariat seperti puasa, haji, zakat, itu belum ada di Mekah. Jadi fokus di Mekah 13 tahun dakwah tauhid. Dan harusnya begitu kita ya. Kita berdakwah juga demikian, kita fokuskan, prioritaskan dakwah tauhid, kita belajar, ngaji dan menyebarkan dakwah tauhid, karena ini inti dakwah para nabi ya. Jangan sampai kita lupa dengan dakwah tauhid ya. Boleh dakwah yang lain ya, dakwah tentang parenting, tentang pernikahan, tentang rumah tangga ya, tentang muamalah, fikih, itu bahasan-bahasan yang menarik, tapi jangan lupa dakwah tauhid secara total. Ya, kita baca syair tentang Madinah ya. Ba'daha hijratuhu ta'ayyanat. Kemudian setelah itu hijrahnya Nabi ta'ayyanat ya, diwajibkan ya. Arti turun ayat untuk hijrah. Li Taibah, menuju Taibah ya. Taibah ini nama lain dari Madinah saat itu ya, atau Yathrib. Ya, thumma as-suyufu syurri'at. Kemudian peperangan disyariatkan ya. Jadi sejak zaman Madinah ini. Sab'an wa isyrina Ghaza bin Nusrah. Dan Nabi SAW ada 27 perangan dan Nabi SAW menang mautuhu fi hadi asyara al-hijrah. Dan Nabi SAW wafat pada tahun 13 Hijriah. Beliau wafat ya. Dan kemarin kalau gitu, kemarin kita bahas ya secara ringkas
kejadian-kejadian penting di Mekah, dan sekarang kita akan bahas ya. Kita akan bahas hijrah beliau ke Madinah ya, kita bahas seringkas mungkin ya. Jadi yang penting kita tahu poin-poinnya saja. Satu pertemuan bahas tentang Madinah, tentu ini tidak cukup ya, insya Allah. Baik ya, jadi hijrah ke Madinah ya. Kita jelaskan ya. Ya. Kita jelaskan tentang hijrah ke Madinah ya. Jadi kemarin kita sudah bahas ya di fase Mekah tersebut, bahwasanya setelah Baitul Aqobah kedua, Ansor tuh pulang ke Madinah. Jadi Baitul Aqobah kedua tuh kan pada tahun ke-13 kenabian ya. Ya, pada tahun itu juga Nabi SAW hijrah. Ya, jadi kemudian kaum Ansor kembali ke Madinah, mereka siap ya. Intinya Baitul Aqobah adalah mendukung Nabi SAW dan akan melindungi Nabi sebagaimana melindungi anak dan istri mereka. Jadi mereka pun sudah siap-siap ya menunggu Nabi SAW di Madinah. Dan penyebab hijrah kita tahu semua ya. Pertama siksaan, kemudian apa namanya adanya janji dari Baitul Aqobah ya, orang-orang Ansor akan melindungi Nabi SAW. Dan kenapa memilih Madinah saat itu? Pertama karena memang Madinah adalah wahyu ya. Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala ya, sebagaimana dalam hadis Nabi SAW beliau bersabda, "Ra'aitu fil manami anni uhajiru min Makkah ila ardin biha nakhlun." Ya, jadi aku bermimpi hijrah dari Mekah menuju tempat yang banyak pohon kurmanya. Ya, seperti itu. Kemudian Nabi SAW mengatakan, aku mengira itu Yamamah atau Hajar atau Aqsa. Ternyata daerah tersebut adalah Yathrib. Ya, jadi Madinah dulu namanya Taibah atau Yathrib ya. Kemudian diubah menjadi Madinah namanya karena menjadi kota ya, kota hijrahnya Nabi. Karena secara bahasa Arab Madinah artinya kota. Misalnya Madinah tuh Jakarta, Madinah tuh Surabaya. Itu artinya kota Jakarta, kota Surabaya. Dan ketika kaum muslimin hijrah ya, orang Quraisy itu marah ya. Mereka berusaha menahan, melarang dan sebagainya. Ya, bahkan ada sebagian besar sahabat yang mengorbankan harta bendanya agar bisa pergi hijrah. Ya, ini kisah yang panjang ya, tidak mungkin kita ceritakan. Dan kisah hijrahnya Nabi SAW juga banyak kisah ya. Tidak mungkin kita ceritakan dalam kisah ini. Nah, kemudian eh, kita lanjutkan kisah-kisah penting ya, kisah-kisah penting selama kejadian-kejadian penting selama di Madinah. Ya, agar lebih mudah ya, kita bahas per tahun. Sebagaimana di Mekah kemarin kita bahas per tahun poin-poinnya. Ya, pertama saya sebutkan poin-poinnya dulu. Ya, selebihnya nanti kita jelaskan sebisa mungkin ya. Jadi yang penting sekarang para peserta kajian mengetahui urutan-urutan penting. Urutan-urutannya aja dulu per tahun. Kita akan bahas nanti ya kalau waktunya cukup seperti itu. Baik. Ya, ini perhatikan ya, sebagaimana kemarin Mekah per tahun, sekarang juga sama. Ya, per tahun begitu seperti itu. Dan kita perhatikan di sini pada tahun pertama, ya, ini tahun pertama Hijriah. Ya, tahun pertama beliau Shallallahu Alaihi Wasallam itu hijrah, yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, beliau membangun masjid dan tempat tinggal beliau. Ya, dan kita juga bahas nanti ya bangun masjid pertama, ya, masjid yang pertama beliau bangun Masjid Kuba. Ya, dan kemudian juga beliau membangun Masjid Nabawi. Kemudian pada tahun pertama ini juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempersaudarakan Muhajirin dan Ansor. Ya, pada tahun ini ya, mempersaudarakan Muhajirin dan Ansor. Kemudian tahun pertama juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada kejadian penting, yaitu masuk Islamnya rohib Yahudi terkenal, yaitu Abdullah bin Salam. Ini rohib Yahudi terkenal di Madinah yang dia masuk Islam pada tahun pertama kenabian, dan gegerlah Madinah saat itu karena Abdullah bin Salam ini adalah rohib besar Yahudi. Ya, dan kisahnya ini luar biasa bisa masuk Islam beliau. Ya, intinya Abdullah bin Salam ini datang kepada Nabi memberikan 3 pertanyaan. Beliau mengatakan yang bisa menjawab 3 pertanyaan ini hanya Nabi. Akhirnya Nabi SAW bisa menjawab dan akhirnya Abdullah bin Salam masuk Islam. Geger satu Madinah. Ya, oke. Baik, kita bacakan dulu ya, nanti kita jelaskan ya kalau ada waktu. Kemudian pada tahun pertama Hijriah juga meninggal sahabat, yaitu Uthman bin Mad'un.
Ya, ini sahabat yang meninggal pertama di Madinah yaitu Uthman bin Maz'un. Beliau ini saudara sesusuan Nabi SAW ini meninggal. Ya, oleh karena itu tatkala eh, meninggal anaknya Nabi, seingat saya Ruqayyah, beliau mengatakan ilhaq bisalafina. Susullah salaf kita yaitu Uthman bin Maz'un. Ya, jadi istilah salaf sudah ada sejak dulu. Ya. Kemudian pada tahun ini juga tahun pertama Hijriah itu disyariatkan azan dan iqamah. Ya, ini turun syariat azan dan iqamah tahun pertama Hijriah. Ya, dan ini kisahnya panjang ya, nanti kita jelaskan. Kemudian pada tahun ini juga lah Allah menurunkan izin berperang, boleh berperang, perintah berperang pada tahun ini Allah turunkan. Itu tahun pertama ya, kita perhatikan ya. Kemudian tahun kedua kenabian, apa saja kejadian-kejadian penting? Tahun kedua kenabian pertama arah kiblat diubah. Ya, arah kiblat diubah ya tepatnya di bulan Sya'ban ya setelah 16 atau 12 bulan dari hijrah. Karena sebelumnya kaum muslimin itu menghadap kiblat ke arah Baitul Maqdis di Aqsa. Nah, kemudian barulah diubah arah kiblatnya tahun kedua Hijriah. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selama di Mekah itu kalau sholat beliau itu tetap menghadap Ka'bah. Jadi beliau mencari sudut di mana dia menghadap Masjidil Aqsa sekaligus menghadap Ka'bah. Ya, jadi Nabi SAW seolah-olah fitrahnya sudah terikat dengan Ka'bah. Beliau selama di Mekah, beliau menghadap kiblatnya menghadap Masjidil Aqsa, tapi di depannya Ka'bah begitu. Nah, seperti itu. Baru tahun kedua Hijriah pindah arah kiblatnya ke Ka'bah. Kemudian pada tahun kedua Hijriah juga turun syariat wajibnya puasa Ramadan. Juga turun juga wajibnya zakat fitri dan zakat mal dan zakat fitr, dan sekaligus disyariatkan 2 hari raya. Jadi tahun kedua Hijriah ini ya puasa di bulan Ramadan ya. Dan ini juga ada sejarahnya ya, karena sebelumnya yang diwajibkan puasa adalah puasa Asyura. Kemudian diganti bulan Ramadan seperti itu. Dan tahun kedua Hijriah juga ada kejadian besar. Ya, kejadian besar yaitu terjadi perang Badar Al-Kubro. Ya, jadi perang Badar ada yang Al-Kubro, ada yang Sugro. Nanti kita jelaskan ya. Ini tahun kedua Hijriah dan terjadi di bulan Ramadan ini. Perang Badar Al-Kubro ini terjadi di bulan Ramadan tahun kedua Hijriah. Bagaimana perangnya? Wah, ini butuh beberapa pertemuan untuk bahas perang Badar Al-Kubro. Nah, kemudian tahun kedua Hijriah juga terjadi pernikahan Nabi SAW dengan Aisyah. Ya, terjadi pernikahan beliau dengan Aisyah. Dan tahun kedua Hijriah juga Ali menikah dengan Fatimah. Tahun kedua Hijriah. Dan tahun kedua Hijriah juga ya putri beliau yaitu Ruqayyah itu wafat. Putri beliau Ruqayyah itu wafat ya. Wafat. Ya, jadi beliau punya berarti yang pertama kali meninggal berarti Qasim ya, kemudian Ruqayyah, ya, Ruqayyah ya wafat ya. Seperti kemudian Abdullah wafat. Abdullah itu lahir setelah Nabi SAW diutus menjadi nabi, tapi hanya bertahan berapa tahun nih, masih kecil ya. Masih kecil sekali kemudian wafat. Ya, itu kejadian penting tahun kedua Hijriah. Kemudian kejadian penting tahun ketiga Hijriah ya, pada tahun ini terjadi pengiriman beberapa detasemen atau beberapa peloton pasukan ya. Jadi Nabi SAW itu mengirim sariyah namanya ya, artinya pasukan-pasukan kecil ya untuk menginvasi, untuk cari berita, untuk apa, kemana gitu ya, mencari memata-matai. Ya, jadi beliau Nabi SAW mengirim beberapa sariyah ya, utusan-utusan pasukan-pasukan peleton atau detasemen bahasanya, dikirim ke beberapa tempat ya untuk macam-macam kepentingannya seperti itu. Nah, kemudian tahun ketiga Hijriah juga terjadi peristiwa besar yaitu Perang Uhud. Ya, terjadi Perang Uhud ya pada tanggal 7 Syawal. Nah, ini juga kisahnya juga luar biasa, Perang Uhud kalau kita ceritakan. Kemudian tahun ketiga terjadi Perang Badar Sugro. Ya, Perang Badar Sugro dan Perang Bani An-Nadhir. Nah, nanti kita ceritakan juga ini ya. Apa itu Perang Badar Sugro, Perang Bani Nadhir. Ya, Perang Bani Nadhir. Ya, itu Perang Bani Nadhir karena Bani Nadhir ini adalah orang Yahudi. Ya, karena Yahudi di Madinah ada 3 kelompok, Bani Quraidah, Bani Nadhir, sama Bani Qunaiqo.
Ya, Bani Nadir ini berkhianat pengen bunuh Nabi. Ya, dengan cara licik ya, akhirnya tadi perang diserang. Ya, kemudian pada tahun ini juga Allah mengharamkan khamar. Pada tahun ini turun ayat mengharamkan khamar. Kenapa? Karena saat itu khamar diharamkan secara bertahap. Bertahap dengan beberapa ayat seperti itu, dan ini hikmahnya yang namanya sesuatu hal yang melekat kuat di masyarakat tidak bisa dihilangkan secara total, harus pelan-pelan dan bertahap. Ya, kemudian pada tahun ketiga Nabi SAW menikah dengan Hafsah, putrinya Umar. Ya, dan kemudian pada tahun ini juga Utsman menikah dengan anaknya Nabi Ummu Kulthum. Ya, jadi tahun sebelumnya Ruqayyah meninggal, kemudian tahun berikutnya Nabi SAW menikahkan lagi anaknya Ummu Kulthum dengan Utsman. Sehingga Utsman dapat gelar Dzu Nurain, ya, yang memiliki dua cahaya karena menikahi dua anak Nabi. Pertama Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Ya, bahkan ketika Ummu Kulthum wafat, Nabi SAW mengatakan seandainya aku punya anak perempuan lagi, aku nikahkan dengan Utsman. Tapi anak perempuan beliau saat itu sudah nggak ada lagi, ya, karena Zainab masih punya suami dan Ali juga Fatimah juga sudah menikah dengan Ali. Kemudian tahun ketiga ini lahir Hasan, ya, yaitu putranya Ali dan Fatimah yang pertama, ya, lahir Hasan. Kemudian tahun keempat Hijriah Nabi SAW menikah dengan Ummu Salamah. Ya, menikah dengan Ummu Salamah. Jadi ingat ya, urutan pernikahan beliau dengan Khadijah, yang kedua dengan siapa namanya? Pertama dengan Ummu Salamah, ya. Kemudian eh, eh, yang Aisyah yang ketiga, ya, Aisyah yang ketiga, kemudian Hafsah yang keempat, Ummu Salamah yang kelima, ya. Dan kemudian tahun keempat juga turun syariat qasar salat. Ya, jadi sholat itu bisa dikosor. Kemudian terjadi perang Zatur Riqa dan turunnya syariat sholat khauf. Dan pada peperangan ini juga turun ayat tayamum. Nah, ini juga penting nanti kita jelaskan, ya. Kemudian yang paling penting tahun keempat terjadi perang Khandaq, yaitu pengepungan kota Madinah selama 15 hari oleh pasukan sekutu. Pasukan sekutu yaitu orang Quraisy, kemudian beberapa kabilah-kabilah di sekitar Madinah, dan termasuk orang Yahudi yang berkhianat, yaitu Bani Quraizoh. Ya, Bani Quraizoh malah nyerang dari dalam. Dia berkhianat, padahal saat itu Nabi SAW bersama orang Yahudi dan orang Yahudi dan suku Aus dan Khazraj itu melakukan perjanjian perdamaian, yaitu Piagam Madinah, dan itu dilakukan pada tahun pertama. Tahun pertama, ya. Jadi Piagam Madinah, kesepakatan Nabi SAW bersama orang Yahudi dan suku Aus dan Khazraj untuk menjaga perdamaian kota Madinah dan sama-sama sama-sama saling mendukung tatkala Madinah diserang. Tetapi ketika perang Khandaq, Madinah diserang, justru Bani Quraisyah berkhianat, malah nyerang dari dalam. Seperti itu. Ya. Ya. Kemudian pada tahun keempat ini Husain lahir. Jadi jaraknya Hasan sama Husain ini beda cuma setahun. Ya, ingat ya urutan perangnya. Tahun kedua perang Badar, tahun ketiga perang Uhud, tahun keempat itu perang Khandaq, perang yang besar, ya. Perang-perang yang besar. Baik, kita lanjutkan tahun kelima Hijriah, ya. Kejadian pentingnya ada perang Daumatul Jandal dan perang Bani Quraidah. Ya, perang Daumatul Jandal, perang Bani Quraidah dan perang Bani Mustalik. Nah, ini juga kalau kita ceritakan ini juga panjang, ya. Daumatul Jandal, perang Bani Quraidah, perang Bani Mustalik, ya. Ringkasnya kalau perang Daumatul Jandal itu intinya di daerah namanya Daumatul Jandal itu, ya, ada kabilah yang memang pengen nyerang Nabi. Dia pengen nyerang Nabi, ya. Ya, di daerah dekat Syam sana. Dan tetapi Nabi SAW melihat, mendengar berita tersebut, mengirim mata-mata, ternyata benar. Akhirnya Nabi SAW duluan. Ya, sebelum diserang Nabi SAW bergerak dengan 1.000 personil. Ya, Nabi SAW sampai sampai ke Daumatul Jandal. Sampai sana ternyata mereka takut. Mereka nggak berani menghadapi Nabi. Dan ya, itu perang Daumatul Jandal. Kalau perang Bani Mustalik itu adalah disusul karena Bani Mustalik ini di bawah pimpinan Harith bin Dinar. Dia itu ada berita pengen nyerang Nabi SAW.
ya pengen nyerang Nabi, tetapi Nabi SAW lebih dahulu menyerang, akhirnya berhasil dan terjadi peperangan, ya terjadi peperangan dan akhirnya Bani Mustalik ini terjadi apa namanya pimpinannya berhasil dibunuh seperti itu. Itu tahun kelima Hijriyah, ya tahun kelima Hijriyah ya. Perang Daumatul Jandal, perang Bani Quraidah, perang Bani Mustalik. Ya, kemudian tahun keenam Hijriyah terjadi perjanjian Hudaibiyah dan Bai'atur Ridwan. Ya, ini terjadi pada tahun keenam Hijriyah. Ya, kenapa? Karena ringkasnya Nabi SAW itu ya tahun ke-6 Hijriah ini Nabi SAW itu bersama para sahabat rindu dengan Ka'bah ya. Rindu dengan Ka'bah, akhirnya beliau dan para sahabat pergi umroh. Pergi umroh, beliau itu pergi umroh dan beliau ke Mekah tentunya. Pergi umroh ke Mekah gitu. Padahal masih terjadi perang gitu ya. Tetapi untuk membuktikan beliau nggak pengen perang, beliau pakai baju ihram dan hanya membawa senjata untuk melindungi. Jadi nggak bawa senjata perang ya, hanya membawa belati kecil untuk melindungi diri aja yang dibawa oleh orang Safar. Nah, tapi terjadi ketika sampai di Mekah dihadang oleh orang kafir Quraisy, nggak boleh umroh tetap. Ya, nggak boleh umroh. Akhirnya Nabi SAW mengutus Utsman bin Affan sebagai juru bicara. Ya, sebagai juru bicara di tahun 6 Hijriah ini ternyata tersebar berita Utsman dibunuh. Dan pembunuhan utusan dalam suatu peperangan itu adalah menjadi perjanjian internasional di saat itu adalah kejahatan besar. Yang namanya pembunuhan utusan nggak boleh. Itu perjanjian yang disepakati oleh semua orang saat itu, Romawi, Persia, kerajaan Yaman, kerajaan Mesir, semua saat itu sepakat. Ya, jadi walaupun sedang berperang, tapi utusan nggak boleh dibunuh. Dan saat itu terdengar berita Utsman dibunuh, sehingga Nabi SAW marah besar. Marah besar. Ini udah melanggar perjanjian. Kalau gitu Nabi SAW melakukan bai'atur ridwan, yaitu bai'at di yang konon di bawah pohon namanya Ridwan. Ya, Nabi SAW berbaiat dengan sahabat, kita akan serang habis-habisan kota Mekah, apapun yang terjadi. Ya, jadi kita serang ya apapun yang terjadi, kita sama-sama serang Mekah seperti itu. Ya, ternyata ini membuat takut orang Quraisy ya. Dan kurang lebihnya ternyata berita terbunuhnya Utsman tidak benar dan akhirnya terjadi perjanjian Hudaibiyah. Ya, dan ini kisahnya panjang, ringkasnya dari perjanjian Hudaibiyah itu adalah Nabi SAW nggak boleh umroh tahun tersebut. Tahun ke-6 nggak boleh umroh, baru bisa umroh tahun ke-7. Ya, dan salah satunya lagi adalah apa namanya terjadi gencatan damai selama 10 tahun. Gencatan senjata, 10 tahun nggak boleh saling nyerang. Dan yang merugikan adalah kalau orang Quraisy hijrah ke Madinah itu dikembalikan ke Mekah. Tetapi kalau orang Madinah hijrah ke Mekah itu nggak dikembalikan begitu ya. Sehingga saat itu beberapa sahabat yang sudah capek-capek hijrah ya memasuk Islam akhirnya dikembalikan lagi ke Mekah dan di sana tidak jarang mereka disiksa. Nah, seolah-olah perjanjian Hudaibiyah ini secara zahir merugikan kaum muslimin, ternyata faktanya tidak. Ya, secara zahir merugikan kaum muslimin ya, tapi ternyata tidak. Kenapa? Ternyata dalam keadaan damai tersebut ya banyak yang masuk Islam secara sukarela. Ya, termasuk Khalid bin Walid, Amr bin As, ya, Utsman bin Thalhah itu akhirnya masuk Islam pada tahun ke-7. Ya, kenapa? Karena setelah perjanjian damai itu, ya makanya dalam sejarahnya Islam ini kalau dalam keadaan damai, Islam pasti berkembang pesat karena orang itu mencari agama yang benar gitu loh. Sesuai dengan jiwa Hanif. Makanya kita dapat berita di Eropa sama Amerika, Islam berkembang pesat sekali. Jadi kalau damai, Islam tuh berkembang pesat karena itu fitrahnya manusia. Ya, jadi secara zohir merugikan perjanjian Hudaibiyah, tapi secara batin begitu ya itu benar-benar menguntungkan kaum muslimin karena keadaan damai ya. Orang bisa bolak-balik ya. Orang Madinah bisa masuk ke Mekah, Mekah bisa masuk ke Madinah. Jadi ajaran malah gampang masuknya. Ya, ajaran Islam orang bisa mendakwahkan dengan gampang. Ya, orang-orang Quraisy datang ke Madinah, dilihat Islam bagaimana sehingga akhirnya ya Khalid bin Walid, Utsman dan Amr bin As yang orang-orang cerdas itu akhirnya masuk Islam akhirnya.
dalam keadaan damai tersebut. Ini tahun ke-6 ya, tahun ke-6 ya. Dan tahun ke-6 juga terjadi gerhana matahari dan turun ayat zihar. Zihar itu ayat yang mengatakan engkau seperti punggung ibuku, yaitu salah satu lafaz cerai. Yaitu tahun ke-6 ya, perjanjian Hudaybiyah dan Bai'atur Ridwan. Ini kejadian penting. Kemudian tahun ke-7 ya, tahun ke-7 ini peristiwa penting terjadi perang Khaybar. Ya, terjadi perang Khaybar yaitu perang Khaybar ini perang dengan penduduk Khaybar di mana Khaybar ini adalah tempat pelariannya orang-orang Yahudi. Jadi orang Yahudi Bani Quraisyah, Bani Nadir, Bani Qunaiqa itu kan ada yang terbunuh, ada yang diusir dari Madinah karena mereka licik dan sebagian mereka lari ke Khaybar. Khaybar itu daerah di utara di Syam ya di Syam gitu ya. Mereka lari ke sana orang Yahudi sebagiannya. Di sana mereka susun energi lagi, ternyata mereka pengen nyerang lagi begitu loh. Dan Nabi akhirnya SAW ya sebelum mengatur strategi akhirnya menyerang Khaybar. Dan ini kisahnya panjang ya tentang karena Khaybar ini bentengnya itu tersusun beberapa benteng ya. Ya perang besar dikepung lama gitu. Dikepung dengan waktu yang lama. Ini terjadi perang Khaybar pada tahun 7 Hijriah. Nah, tahun ke-7 Hijriah berarti terjadi umroh qadha pada bulan Zulhijjah ya, karena tahun ke-6 kan Nabi SAW pengen umroh, nggak boleh. Salah satu isi perjanjian Hudaybiyah nggak boleh tahun ini, tahun besoknya. Makanya tahun ke-7 terjadi umroh qadha namanya. Disebut qadha karena mengkodok yang kemarin. Ya, karena kalau haji dan umroh itu kalau syariah fikihnya kalau kita nggak jadi terhalangi wajib qadha tahun depan. Nah, pada tahun ini juga masuk Islam nih Khalid bin Walid, ya Amr bin As dan Utsman bin Abi Thalhah. Yang ketiganya ini pemuda-pemuda hebat Mekah. Ya, pemuda-pemuda hebat Mekah. Makanya Mekah benar-benar lemah. Ya, Mekah di bawah pimpinan Abu Sufyan itu mulai melemah tatkala tiga orang hebat ini masuk Islam. Khalid bin Walid, Utsman bin Abi Thalhah, dan Amr bin As. Pemuda yang hebat, pintar, cerdas. Ya, ini masuk Islam pada tahun 7 Hijriah. Dan mereka semua masuk Islam itu karena kondisi damai. Akhirnya mereka menggunakan jiwa hati nurani mereka ya memilih Islam seperti itu. Dan ajaibnya tiga-tiganya ini ketemu di jalan. Ketemu di jalan hendak ke Madinah masuk Islam. Tiga-tiganya. Ya, mau kemana kamu? Saya mau ke Madinah masuk Islam. Oh gitu ya, sama kalau gitu yuk kita ke sana seperti itu. Ya, tahun ke-7 Hijriah ya, insya Allah. Kemudian pada tahun ini juga Nabi SAW menikahi Ummu Habibah. Ya, Ummu Habibah ini anaknya anaknya Abu Sufyan, kemudian juga Maimunah dan Sofiyah. Sofiyah ya, seperti itu. Ya, dan pada tahun ini juga lah tahun 7 Hijriah ini beberapa sahabat yang dulunya hijrah ke Ethiopia, ke Habasyah, ini balik ke Madinah. Ya, mereka akan lama tinggal di Habasyah ya. Kemudian mereka akhirnya balik ke Madinah pada tahun 7 Hijriah dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib ya dan termasuk yang ikut adalah Ummu Habibah. Makanya begitu sampai Ummu Habibah ya Ummu Habibah ini akhirnya ya menikah lagi secara apa ya menikah lagi artinya hidup bersama Nabi ya karena Ummu Habibah ini sudah dinikahkan dengan dengan walinya Raja Ethiopia saat itu ya. Seperti itu. Ini pada tahun ke-7 Hijriah. Perhatikan ya. Tahun ke-7 Hijriah. Kita masuk ya kejadian penting tahun ke-8 Hijriah. Tahun ke-8 Hijriah ini terjadi peperangan Mu'tah. Ya, peperangan Mu'tah ya, peperangan Mu'tah ya dan peperangan Zatus Salasil. Nah, yang dahsyat adalah peperangan Mu'tah di mana 3.000 kaum muslimin melawan 200.000 orang Romawi Timur, kerajaan Romawi Timur. Ini perang Mu'tah ya. Perang Mu'tah di mana saat itu Nabi SAW memilih 3 pemimpin kan, memilih 3 pemimpin yaitu siapa namanya? Salah satunya adalah Zaid bin Harisah, kemudian beberapa sahabat yang lain. Dan akhirnya tiga-tiga pemimpin ini mati. Akhirnya tongkat bendera kepemimpinan diambil oleh Khalid bin Walid. Ya, ini kisah yang luar biasa perang Mu'tah yang 3.000 kaum muslimin melawan 200.000. Ya, ini peperangan yang benar-benar tidak seimbang jumlahnya tetapi hasilnya imbang. Hasilnya hasilnya imbang dan juga terjadi perang namanya Zatus Salasil yaitu perang rantai. Ya, disebut Salasil karena keberincing rantai. Ya, karena pasukan Persia saat itu mereka
berangkat ya, mereka berangkat itu mereka mengikat kaki-kaki mereka dengan rantai supaya nggak lari dari medan perang. Ya, itu perangnya melawan Persia. Masya Allah, ini udah mulai ya, perang melawan Romawi Timur dan perang melawan Persia. Seperti itu. Ya. Dan pada tahun ke-8 inilah terjadi Fathul Mekah. Jadi banyak yang tanya-tanya ya. Kapan terjadi Fathul Mekah? Itu terjadi pada tahun ke-8 Hijriah. Pada tahun 8 Hijriah. Ini juga kenapa bisa terjadi Fathul Mekah dan terjadi di bulan Ramadan. Ini Fathul Mekah itu 8 Hijriah. Ya, bagaimana kisahnya kok bisa terjadi Fathul Mekah? Ya, ini kok kisahnya panjang ya. Kalau kita mau ceritain satu persatu waktunya nggak cukup nih. Ya, terjadi Fathul Mekah tahun ke-8 Hijriah. Ya, ringkasnya diringkasnya aja Fathul Mekah. Jadi kan kita kan sudah terjadi perjanjian Hudaibiyah tahun ke-6 Hijriah. Jadi dalam waktu 2 tahun, baru 2 tahun berjalan, terjadi pelanggaran. Ya, terjadi pelanggaran. Dan saat itu Mekah udah lemah ya. Apalagi Khalid bin Walid, Amr bin As, ya Utsman bin Abi Thalhah udah masuk Islam. Ya, dan kaum muslimin aja lawan kemudian sudah membuktikan diri kalau lawan Romawi Timur udah bisa gitu loh. Lawan Romawi Timur. Ya, dan intinya Fathul Mekah kisahnya adalah di dalam perjanjian Hudaibiyah itu ada beberapa kabilah ya, kabilah yang dia punya sekutu. Jadi Nabi SAW punya sekutu dengan kabilah ini, dan Nabi SAW juga orang Quraisy juga punya sekutu dengan kabilah ini. Nah, ternyata seingat saya Bani Bakar yang merupakan sekutu dari Quraisy ini, dia menyerang sekutunya Nabi. Itu kabilah yang menjadi sekutunya Nabi, dia serang, dia bunuh. Akhirnya kabilah ini kemudian melapor kepada Nabi, kami diserang. Berarti berarti orang Quraisy ya, orang Quraisy dan kabilahnya melanggar perjanjian Hudaibiyah. Dan Nabi SAW tidak apa namanya ketika perjanjian dilanggar nggak terima, tidak terima, ya tidak terima. Dan akhirnya Nabi SAW mempersiapkan menggunakan momentum ini untuk menyerang Mekah, membuka Mekah begitu ya. Dan Abu Sufyan sadar kalau dia lawan Muhammad SAW, mereka kalah, Mekah kalah. Karena Mekah udah lemah, ditinggal oleh pembesar-pembesarnya, masuk Islam. Kemudian terdengar berita Nabi SAW berani lawan Romawi Timur, berani lawan Persia dalam perang Zatu Salasil. Ini udah bikin takut sebenarnya orang Mekah. Nah, sehingga Abu Sufyan pun datang ya, datang ke Madinah ingin memperbarui perjanjian. Ya, dan dia begitu sampai Madinah mampir ke rumah anaknya Ummu Habibah. Ummu Habibah ini juga kisah panjang ini ya. Dan intinya tidak diterima gitu ya, tidak diterima perbaruan perjanjian damai nggak terima. Abu Sufyan juga ke Abu Bakar, ke Umar, mereka juga terserah Nabi SAW. Intinya tidak menerima perbaruan perjanjian damai, enggak. Ya, karena sudah melanggar gitu, sudah membunuh. Akhirnya Nabi SAW pun mempersiapkan ya penyerangan kota Mekah, Fathul Mekah, dan akhirnya ringkasnya terjadilah Fathul Mekah. Ya, seperti itu, dan terjadi penghancuran berhala-berhala di Ka'bah. Ya, ada 360 berhala di Ka'bah dihancurkan, dan Abu Sufyan pun akhirnya masuk Islam ketika Fathul Mekah. Dan ketika Fathul Mekah juga masuk Islam bapaknya Abu Bakar, yaitu Abu Quhafah. Ya, Abu Quhafah, ya Abu Quhafah. Ya, atau namanya Utsman. Jadi nama aslinya Abu Bakar adalah Abdullah bin Utsman. Itu nama asli Abu Bakar, Abdullah bin Utsman. Bapaknya namanya Utsman atau Abu Quhafah. Jadi Abu Quhafah bapaknya Abu Bakar nih masuk Islam ketika Fathul Mekah. Dengan masuk Islam bapaknya, maka lengkaplah hampir semua keluarganya Abu Bakar masuk Islam. Anaknya, istrinya, bapaknya seperti itu. Dan pada tahun ke-8 Hijriah ini juga anaknya Nabi SAW lahir, Ibrahim, dari budak beliau namanya Maria. Dari budak beliau namanya Maria. Karena pada tahun ke-7 Hijriah, ya tahun ke-7 Hijriah, ya, Nabi SAW itu mengirimkan surat-surat kepada penguasa-penguasa sekitar Jazirah Arab. Ya, dikirim ke Yaman, dikirim ke daerah Bahrain, dikirim juga ke Mesir, Mukaukis, ya, dikirim juga ke Persia, dikirim juga ke Romawi saat itu ya. Pada tahun tersebut, dan Raja Mukaukis itu dia menghormati suratnya Nabi dan memberikan hadiah, salah satunya Maria, budak perempuan. Dan akhirnya tahun ke-8 Hijriah anak beliau Ibrahim lahir.
ya lahir. Kemudian tahun ini juga wafat anaknya beliau yaitu Zainab, ya. Dan pada tahun ini juga terjadi peperangan Hunain di mana kaum muslimin kalah. Jadi setelah Fatul Mekah, ya Nabi SAW melanjut ke arah Taif, ya ke arah Taif untuk menyerang, ya membuka Taif dan sekitar. Ya, dan jumlah kaum muslimin sangat banyak saat itu, ya Fatul Mekah ditambah orang Mekah yang baru masuk Islam. Ya, tapi ternyata mereka tertipu dengan jumlah yang banyak malah kalah di perang Hunain, kalah ya seperti itu. Jadi ini tahun ke-8 Hijriah. Kemudian tahun ke-9 Hijriah, ya tahun 9 Hijriah terjadi perang Tabuk. Eh, Perang Tabuk ya. Terjadi perang Tabuk ini juga perang ini luar biasa ya. Perang Tabuk intinya adalah Nabi SAW ingin menyerang Romawi Timur. Jadi kemarin kan waktu perang Mu'tah itu kan baru pengantar ya, baru nyiapin 3.000 ya. Nah, sekarang nih Nabi SAW pengen apa ya, pengen berperang melawan Romawi Timur karena Romawi Timur infonya siap-siap gitu loh. Siap-siap menyerang kaum muslimin. Sudah melihat kaum muslimin adalah musuh yang baru gitu. Dan Nabi SAW sebelum mereka nyerang, Nabi SAW berinisiatif menyerang duluan ya. Dan mereka pun apa namanya disebut perang Tabuk karena daerahnya namanya Tabuk, yaitu memang daerah sekitar Syam sana, sekitar Syam ya, daerah sekitar Syam, dekat-dekat dengan Syam, ya daerah utara gitu ya. Syam itu ya, Syam itu dahulu itu daerah Lebanon, Syria, Palestina, yaitu daerah Syam namanya zaman dulu. Ya, di perang Tabuk, dan perang Tabuk ini ternyata perintah perang Tabuk itu terjadi pada musim panas dan musim berbuah, sehingga ada beberapa orang yang tidak ikut dan turun ayat ya, seperti itu. Ini terjadi perang Tabuknya, perang yang panas, yang ini. Tapi ternyata begitu sampai Tabuk, orang Romawi nggak ada dan tidak terjadi peperangan. Ya, jadi apa namanya, orang Romawi ternyata nggak datang di Tabuk. Kenapa? Karena itu musim panas saat itu. Orang Romawi memilih nggak mau perang. Sedangkan kaum muslimin tetap menunjukkan semangat ya, meskipun panas, meskipun cuaca sangat terik ya. Orang mau keluar aja males gitu, tapi kaum muslimin berangkat. Ini menunjukkan itu, dan ini aja berita ini pun sudah menggetarkan Romawi. Jadi kaum muslimin itu panas-panas, terik, ya orang males keluar karena saking panasnya, tapi dia tetap pergi perang. Ya tentunya orang Romawi aja nggak datang. Akhirnya sampai Tabuk nggak ada orang Romawi. Ya nggak ada. Seperti itu ya. Itu sudah menggetarkan ya. Kemudian tahun ke-9 Hijriah itu akhirnya Abu Bakar berhaji. Ya Abu Bakar haji dengan kaum muslimin. Ya Nabi SAW pun nggak haji pada tahun 9 Hijriah. Ya karena kan tahun ke-8 Hijriah kan sudah Fatul Mekah. Ya tahun ke-8 itu Fatul Mekah. Mekah sudah dibebaskan. Nah tahun ke-9 bisa haji berarti. Karena Mekah udah dikuasai kaum muslimin. Tahun ke-9 Hijriah kaum muslimin pergi haji. Tetapi yang jadi pimpinannya Abu Bakar. Ya, dan Nabi, kenapa bukan Nabi? Karena tahun 9 Hijriah Nabi SAW itu banyak menerima utusan. Makanya tahun ke-9 disebut dengan Amul Wufud, yaitu tahun menerima utusan-utusan. Jadi yang berangkat Abu Bakar, Nabi SAW tahun 9 Hijriah tetap di Madinah itu menerima utusan-utusan atau kabilah-kabilah yang datang dan menyatakan diri masuk Islam serta minta dikirim siapa yang bisa bimbing gitu. Seperti itu. Kenapa? Karena pasca penaklukan kota Mekah, itu banyak kabilah-kabilah Arab takut dengan kaum muslimin. Sebagian yang takut, sebagian yang membenarkan Islam. Kenapa? Karena mereka mengatakan, ya kalau Abraha saja menyerang Mekah, itu Allah kirim burung ababil hancurkan. Nah Nabi SAW menyerang kota Mekah, Allah nggak apa-apain. Berarti memang dia Nabi, dijaga oleh Allah begitu. Jadi itu pikirannya orang-orang kabilah Arab saat tersebut. Mereka meyakini dan juga sebagian lagi takut. Karena Quraisy saat itu adalah kabilah terbesar, kabilah paling kuat di Jazirah Arab. Kabilah Quraisy, dan kalah oleh Nabi SAW. Jadi utusan-utusan ini ada yang beriman, ada yang takut. Dan terbukti ketika Nabi SAW meninggal, banyak yang murtad juga. Begitu. Ya, jadi tahun 9 Hijriah Abu Bakar pergi berhaji memimpin kaum muslimin, Nabi SAW tetap di Madinah untuk menerima utusan-utusan. Seperti itu. Ya, dan tahun 9 Hijriah ya meninggal anaknya Nabi SAW, Ummu Kulthum, meninggal. Ya, yang dinikahkan dengan Utsman, dan tahun 9 Hijriah juga meninggal Raja Najasyi.
yang memimpin Ethiopia, yang beliau ini menyembunyikan keislamannya, beliau raja tapi menyembunyikan keislaman. Ya, akhirnya beliau wafat dan Nabi SAW pun sholat gaib. Kenapa? Karena beliau mengatakan di sana tidak ada yang menyolatkan seperti itu. Pada tahun 9 Hijriah juga wafat ya pimpinan munafik besar yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, Abdullah bin Ubay bin Salul juga kisahnya panjang tahun 9 Hijriah. Ya, dan pada tahun ini juga Nabi SAW juga kembali mengirimkan utusan ke berbagai negeri. Ya, mengirim utusan ke berbagai negeri itu tapi sekaligus mengajarkan Islam. Ya, kalau sebelumnya pada tahun ke-7 ya, pada tahun ke-7 pasca terjadinya perjanjian Hudaibiyah. Kan perjanjian Hudaibiyah kan 6 Hijriah. Ya, sudah damai ya. Nah, pada tahun ke-7 Nabi SAW mengirim surat ke sana ke sini, mengajar masuk Islam, mengirim surat ke Mekah, ke Mesir, ke Kaisar, ke Romawi, ke Bahrain, ke Yaman. Ya, karena setelah perjanjian Hudaibiyah Nabi SAW hilang kesibukannya dengan Quraisy. Ya, tahun ke-7 Hijriah itu kirim surat ya. Dan tahun ke-9 ini mulai kirim utusan-utusan untuk mengajarkan ya, untuk mengajarkan kaum muslimin ya, mengajarkan. Tahun ke-9 Hijriah. Kemudian tahun ke-10 Hijriah Nabi SAW melakukan haji. Haji yang pertama sekaligus terakhir. Makanya disebut dengan haji wada. Ya, dan beliau berkhutbah kemudian menjelaskan macam-macam seperti itu. Dan tahun ini juga Nabi SAW mengutus Ali bin Abi Thalib, ya Mu'adz bin Jabal dan Abu Musa al-Ash'ari ke Yaman untuk mengajarkan penduduk Yaman. Untuk mengajarkan penduduk Yaman. Dan pada tahun ke-10 Hijriah juga ini meninggal putra beliau yaitu Ibrahim. Umurnya kurang dari 2 tahun. Dan pada tahun 10 Hijriah juga ya terjadi penyiapan pasukan Usamah. Ya, jadi kemarin tahun ke-9 tuh kan ada ini ya, tahun ke-9 tuh kan ada perang Tabuk ya. Perang Tabuk ya, sudah berangkat untuk melawan Romawi Timur yang kekuasaannya sampai Syam saat itu, ya sampai Palestina, sampai Lebanon. Dan tahun ke-10 Nabi SAW siapkan pasukan lagi, kembali pasukan besar-besaran melawan Romawi Timur. Dan saat ini pasukan ini dipimpin oleh Usamah bin Zaid bin Harisah. Ya, Usamah bin Zaid. Dan Usamah ini saat itu umurnya 18 tahun. Umurnya 18 tahun ya, di mana dia dipilih jadi pimpinan pasukan Usamah. Dan Usamah ini berkulit hitam. Dan dia juga bapaknya Zaid bin Harisah mantan budak ya, mantan budak. Ya, ibunya adalah yang menyusui Nabi berkulit hitam sehingga Usamah ini berkulit hitam umurnya 18. 18 ya. Jadi tapi dipilih oleh Nabi SAW menjadi pimpinan perang melawan negara besar Romawi Timur. Ya, baru 18 tahun nih Usamah nih. Ya, di mana anak buahnya tuh Khalid bin Walid, anak buahnya juga Umar, anak buahnya juga Abu Bakar ya. Jadi dipimpin ya. Dan ini juga ada kisahnya panjang ya. Beberapa sahabat sempat protes kecil-kecilan kenapa Usamah gitu loh. Seperti itu. Tapi Nabi SAW tetap memilih Usamah, dan ketika beliau wafat Abu Bakar pun melanjutkan tetap Usamah yang jadi pemimpin seperti itu. Kurang lebih. Dan akhirnya pada tahun ke-11 Hijriah, tepatnya pada hari Senin, dan mayoritas berpendapat itu 12 Rabiul Awal, Nabi SAW akhirnya wafat. Ya, Nabi SAW itu wafat ya, seperti itu. Ya, baik, mungkin ini ya yang bisa kita sampaikan ya, Masya Allah ya. Kalau kita mau cerita satu persatu, ini mungkin waktunya nggak cukup mungkin ya, Mas Gusti ya. Jadi cuma bisa nyebutin doang kejadian-kejadian tahun per tahun ya. Jadi minimal ya kita tahulah ya setiap tahun-tahun tuh kejadian-kejadiannya apa, dan insya Allah kalau ada waktu kita akan jelaskan. Oke, mungkin kita buka tanya jawab. Mungkin Mas Gusti, mungkin ada yang penasaran mungkin. Ya, penasaran kisah yang apa? Oke, nanti kita jelaskan insya Allah. Ya, silakan Mas. Baik, syukran Ustaz. Jazakumullah khairan atas penjelasannya yang telah disampaikan oleh Antum. Semoga Allah memberikan kepada Antum berkahan baik di dunia dan juga di akhirat. Baik, sekarang sesi tanya jawab. Dipersilakan bagi para peserta yang ingin raise hand ataupun menuliskan langsung di kolom chat dengan pertanyaan yang sesuai dengan tema.
Ya, saya bacakan terlebih dahulu dari kolom chat. Dari ID Anbia. Bismillah, izin bertanya Ustadz. Ya, Rasulullah keturunannya terjaga yang tidak ada garis keturunannya hasil dari zina. Lalu Rasul keturunannya terjaga, Ustadz. Jadi Rasul ya, ini kan keturunannya terjaga. Nah, ya, bagaimana hukumnya jika saya menikah dengan wanita yang saya tidak tahu kalau ayahnya adalah ayah kandung secara syariat atau kakeknya atau buyutnya dan seterusnya. Apakah pernikahan saya sah jika dinikahkan oleh ayahnya? Barakallahu fikum. iya. Nabi SAW benar ya, itu garis keturunannya semuanya hasil pernikahan, nggak ada yang zina. Garis keturunannya beliau ya, dari Nabi Ibrahim dan sebagainya itu nggak ada. Kalau kita bisa jadi mungkin kakek kita yang ke 20, ke 50, ke 100, kakek kita yang ke 1000 mungkin itu bisa jadi ada dari hasil zina ya. Tapi Nabi SAW dijaga. Itu maksudnya. Kemudian kalau sekarang menikah dengan wanita hasil zina, ya kalau diketahui nggak boleh berarti. Karena bapaknya itu bukan wali, ya, bukan bapak secara syariat. Dia hanya bapak secara biologis dan nasabnya itu dinasabkan kepada ibunya. Jadi kalau tahu, ya kalau tahu bahwasanya ayahnya itu adalah bukan wali, bukan ayah secara syariat ya, karena hasil perzinahan maka nggak boleh dinikahin oleh bapaknya. Ya, siapa walinya? Walinya adalah KUA. Oke, demikian insya Allah. Baik, syukran Ustaz. Lalu dari Astri, Bismillah Ustaz, Rasulullah wafat di tahun ke-11 atau ke-13 Ustaz? Ya, beliau wafat tahun ke-11, tahun ke-11 Hijriah. Ya, adapun 13 itu tahun kenabian. Ya, beliau hijrah pada tahun ke-13 kenabian. Adapun wafatnya tahun 11 Hijriah atau 23 tahun setelah kenabian. Ya, demikian insyaallah. Baik, dari Dwiki, Assalamualaikum. Pada perang Tabuk, kenapa kaum muslimin bisa kalah Ustaz? Apakah Pada karena perang panasnya musim Ya, pada perang pada perang Tabuk, Tabuk? ya, perang Tabuk tidak terjadi peperangan. Perang Mu'tah mungkin imbang ya. Perang Tabuk itu nggak terjadi peperangan. Jadi Nabi SAW menyiapkan pasukan ya sebelum Romawi sebelum Romawi Timur menyerang, Nabi SAW menyerang duluan. Ya, beliau menyerang duluan ya pada tahun 9 Hijriah itu. Beliau nyerang, beliau ajak sahabatnya, yuk kita perang melawan Romawi. Ya, berangkatlah panas-panas ya, tapi saat itu juga musim ini musim panen gitu loh. Makanya beberapa sahabat itu ada yang nggak berangkat gitu ya, ada yang ini lalai gitu. Nah, berangkat sampai sana Tabuk nggak ada orang karena padang orang Romawi juga nggak mau keluar panas-panas, nggak mau dia, nggak mau. Tapi kaum muslimin menunjukkan gitu loh. Jadi nggak terjadi peperangan, nggak kalah. Perang Tabuk nggak kalah. Mungkin demikian insyaallah. Baik, syukran Ustaz. Dari Muhammad Iqbal, Bismillah. Izin bertanya Ustaz, bagaimana reaksi Raja Persia ketika menerima surat dari Rasulullah? Iya, dan ini ya, iya, ketika Nabi SAW mengirim surat pada setelah terjadi perjanjian damai dengan orang Quraisy ya pada tahun 6 Hijriah, berarti urusannya Nabi mulai ringan ya. Udah nggak berurusan dengan Quraisy lagi karena lagi damai. Maka tahun ke-7 Hijriah Nabi SAW mengirim surat. Kirim surat ke berbagai. Nah, dan ternyata respon raja terhadap surat tersebut menunjukkan masa depannya. Jadi yang pertama yang ditanyakan ini adalah Raja Persia. Raja Persia ketika menerima surat tersebut, ya beliau marah dan merobek-robek surat tersebut. Dan ketika Nabi tahu, beliau pun mendoakan semoga Allah merobek-robek kerajaan Persia. Dan benar sampai sekarang kerajaan Persia musnah, musnah sekarang. Ya musnah ya, kerajaan Persia itu musnah, nggak ada, sampai sekarang nggak ada. Ya seperti itu. Kemudian Raja Romawi Caesar ya, Kaisar Romawi menerima surat tersebut, dia mengakui ini nabi gitu loh, tapi masih gengsi masuk Islam. Ya, dan akhirnya sampai sekarang kerajaan Romawi masih ada ya, buktinya masih apa ya masih bertahan lama ya, bertahan lama saat itu. Romawi Timur ya.
dan Romawi Timur akhirnya dikalahkan oleh Muhammad Al-Fatih yang ibu kotanya Konstantin, tapi Romawi Barat yang pusatnya di Roma itu bertahan dengan lama. Nah, demikian juga dengan Mukaukis, dia juga menerima, menghormati, bahkan memberikan hadiah kepada Nabi SAW. Beberapa hadiah, salah satunya adalah budak Maria. Ya, budak Maria seperti itu. Mungkin demikian, mungkin insya Allah ya reaksinya. Baik. Selanjutnya dari Zaim. Bismillah, Afwan Ustadz izin bertanya, apa penyebab kekalahan perang Hunain, Ustadz? Ya, penyebab kekalahan yang pertama ya disebutkan dalam Al-Quran id a'jabatkum kathrutukum. Tatkala kalian sombong dengan jumlah yang sangat banyak. Jadi karena setelah penaklukan kota Mekah ya beliau Nabi SAW sehingga saya membawa 100.000 orang ya atau 10.000 ya seingat saya. Itu kan jumlah yang sangat banyak ya. Menaklukkan kota Mekah, kemudian Abu Sufyan juga masuk Islam dan beberapa penduduk Mekah masuk Islam. Sehingga jumlah kaum muslimin sangat banyak. Kemudian lanjut nyerang ke daerah sekitar menuju ke Taif ya. Menuju ke Taif dan menyerang ke sana terjadi dan dengan jumlah yang banyak mereka kaum muslimin dan sebagian orang yang baru masuk Islam tadi ya beberapa orang yang baru masuk Islamnya itu menganggap remeh ya kita bisa menang. Akhirnya mereka pun menyerang Hunain dengan dengan gagah berani asal-asalan, tidak pakai strategi, sombong dan menyangka mereka kalau Mekah saja kalah apalagi sekedar Hunain gitu loh. Dan akhirnya mereka masuk, ketika masuk ternyata orang Hunain itu mereka sudah membuat perangkap. Jadi mereka di jalan apa namanya? Jadi ada jalan setapak ya di mana kalau jalannya menyempit. Di mana kalau mau lewat jalan tersebut ya berarti yang datang kan sedikit-sedikit, nggak bisa banyak. Nah, ternyata ketika muslimin lewat jalan sempit tersebut ya akhirnya mereka dipanah dari atas. Ya mau nyerang juga nggak bisa karena yang lewat tuh sedikit-sedikit. Yang lain masih ngantri di belakang, diserang dipanah dari depan, dari atas dengan panah yang dahsyat sehingga kaum muslimin kocar-kacir. Sebagian ada yang meninggal, ada yang apa, termasuk Nabi SAW, sebagian sahabat lari dan yang lain-lain. Ini kisah yang panjang perang Hunain ya. Demikian insya Allah ya. Baik. Selanjutnya, Bismillah, Assalamualaikum Ustadz, semoga senantiasa Allah merahmati Ustadz, keluarga, tim, dan ulama kita, serta pemimpin kita diberkahi kemudahan sehingga hadir negeri yang aman, tentram, dan masyarakat yang soleh. Amin. Izin bertanya Ustadz, apakah ada rekomendasi untuk buku siroh yang bisa kita pelajari Ustadz? Ya, salah satunya Sirah Nabawi karyanya Syekh Mubarak Furi. Syekh Mubarak Furi. Ya, demikian juga ada yang lain-lain ada ya. Kayak Ibnu Katsir juga panjang tapi yang sampai sekarang yang cukup recommended Sirah Nabawiyah karyanya Syekh Mubarak Furi. Wallahu alam. Baik, selanjutnya, Assalamualaikum Ustadz, bagaimana Ya. pelaksanaan sholat khauf Ustadz? Ya, pelaksanaan sholat Jazakumullah khauf, khairan. waduh ini diloncatin aja deh. Ini penjelasan Ya, fikihnya baik. panjang. Jadi intinya itu kaum muslimin ya dibagi dua shaf. Ya dibagi dua shaf ya intinya shaf pertama takbir, ya shaf kedua berjaga-jaga gitu loh. Kemudian ketika shaf kedua sujud, maka ketika dia sujud, kemudian ketika yang keduanya sudah selesai sujud berdiri, maka yang ini masuk gantian sekarang. Seperti itu. Ini penjelasannya panjangnya, kurang lebih demikian soal. Baik, ini dari kolom chat mungkin terakhir Ustadz. Iya terakhir soal. Dari ID Anbia berkaitan yang pertanyaan pertama tadi Ustadz, yang menikahi ayah yang tidak menikah dengan syariat itu Ustadz. Jadi kita cukup berhusnuzon saja atau bagaimana Ustadz? Iya, jadi kita kembali ke hukum asal ya. Hukum asal tuh seseorang terjaga kehormatannya. Jadi kalau memang nggak ada informasi, nggak ada apa, ya sudah, berarti dia bapaknya gitu. Kalau nggak ada informasi, nggak ada apa, ya jadi kita menilai sesuatu dengan zuhirnya, seperti itu, ya, seperti itu. Jadi kalau apa, tapi kalau ketahuan ya jangan. Ya memang seperti itu husnuzon, hukum asalnya seorang muslim itu terjaga kehormatannya dan dia mulia dan dia anak baik-baik gitu loh. Tuh. Jadi kalau memang nggak ada informasi, bapaknya nikahin. Ya, bapaknya nikahin ya. Memang gimana lagi kan kita nggak tahu juga ya. Kita nilai berdasarkan zuhirnya. Mungkin demikian insya Allah.
Baik. Ada lagi pertanyaan dari kolom chat. Bismillah, Afwan Ustadz, boleh tolong dijelaskan lagi mengenai bagian Ummu Kulsum yang mengatakan, andai pasti aku menikah dengan Utsman. Syukur. Iya, baik ya. Jadi kan Ruqayyah meninggal ya, Ruqayyah wafat ya. Ruqayyah wafat, kemudian setelah Ruqayyah wafat, kemudian Nabi SAW menikahkan dengan anaknya, yaitu Ummu Kulthum. Ya, menikah dengan siapa? Dengan Ummu Kulthum ya. Pada tahun ketiga Hijriah. Dan ketika Ummu Kulthum wafat, Nabi oleh karena itu Utsman tuh menikah dengan dua anaknya Nabi, yaitu Ruqayyah setelah meninggal nikah dengan Ummu Kulthum. Oleh karena itu Utsman diberi gelar Dzun Nurain, pemilik dua cahaya. Ya, dan ternyata ketika Ummu Kulthum wafat juga, ya Nabi SAW mengatakan kalau aku punya anak perempuan lagi yang belum nikah, aku nikahkan dengan Utsman. Tetapi saat itu yang tersisa Zainab, ya beliau juga masih ada suaminya, dan Fatimah udah nikah dengan Ali. Gitu. Mungkin demikian insya Allah. Baik, dari kolom chat sepertinya sudah tidak ada lagi yang Ya cukup, bertanya. kita tutup insya Allah. Baik, mungkin dicukupkan Ustaz. Baik, jazakumullah khairan, barakallahu fikum Ustaz, atas apa yang telah Antum sampaikan kepada kita semua. Semoga Allah selalu memberikan kepada Antum, keluarga, dan juga kita semua keberkahan hidup baik di dunia dan juga di akhirat. Dan juga semoga kita semua bisa mengamalkan apa yang telah diberikan atau disampaikan oleh Ustadz Rehanul Bahrain. Baik, sebelum ditutup, mari kita baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, dipersilakan Ustadz jika ingin keluar dari ruangan Zoom ini. Ya, baik. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.